Awal episode kali ini dimulai dari Narirati yang bersedia untuk menemui Dwi Pangga. Ia pun mengatakan jika sebenarnya dirinya sudah tidak ingin ada urusan lagi dengan Kamandanu. Dwi Pangga berkata jika dirinya ingin meminta maaf secara pribadi, karena sebenarnya dirinya lah yang telah mengirim syair-syair itu. Mendengar hal itu, Narirati pun menjadi marah. Ia lalu kembali masuk ke rumahnya dan meninggalkan Dwi Pangga begitu saja. Syair itu telah membuat dia sakit hati dan tidak mau keluar dari biliknya. Iya, semua salah saya. Saya harus mendapatkan maafnya. Tanpa pikir panjang, Dwi Pangga pun memutuskan untuk segera kembali ke rumahnya. Sementara Narirati sendiri terlihat kembali murung di dalam kamarnya. Setelah kejadian itu, Dwi Pangga terus-menerus memikirkan Narirati. Ia bahkan sampai membayangkan saat-saat indah bersama pujaan hati dari adiknya itu. Seputih cintaku, semilir angin meniupkan tembang asmara dana, merasuk sukma, menebar renjana. Di tengah apa yang sudah dibayangkan oleh Dwi Pangga, di tempat lain Narirati juga secara kebetulan memimpikan Dwi Pangga di dalam tidurnya. Narirati pun lalu terlihat menghadap ke jendela. Ia mengatakan agar Dwi Pangga tidak usah menggoda mimpinya karena cintanya hanyalah untuk Arya Kamandanu. Ambisi Dwi Pangga untuk memiliki Narirati pun tak terbendung. Dengan keahlian merangkai syair yang ia miliki, ia pun berusaha meluluhkan hati dari pujaan hati adiknya itu. Narirati, kau sebongkah batu karang tegar, tapi kesabaranku adalah tegas air mata yang pelan akan menembus keras hatimu. Hari demi hari pun berlalu. Dwi Pangga terus-menerus mengirimkan syairnya kepada Narirati hingga hal itu membuat Narirati secara perlahan terhanyut dalam irama syair yang telah dikirim oleh Dwi Pangga. Di bagian ini peribahasa cinta itu buta benar-benar terjadi, karena Narirati akhirnya menyukai Dwi Pangga tanpa menyadari jika Dwi Pangga adalah kakak dari Kamandanu. Aku tidak tahan lagi. Sepanjang malam, aku selalu gelisah memikirkanmu. Apakah kau sengaja untuk menyiksaku? Keesokan harinya Narirati pun menyuruh Palastri untuk menyampaikan pesan kepada Dwi Pangga. Dwi Pangga segera membaca isi pesan tersebut, di mana di dalamnya tertulis bahwa Narirati ingin bertemu dengan dirinya. Dengan senang hati Dwi Pangga pun segera pergi menemui Narirati. Keduanya terlihat bermesraan di tepian pantai hingga akhirnya seekor ular datang dan mematuk kaki Narirati. Dwi Pangga berusaha mengobati gigitan ular tersebut dengan membawa Narirati ke sebuah candi. Namun sialnya Dangdi melihat apa yang mereka lakukan dan melaporkannya kepada Kamandanu. Hei, Kamandanu. Kamu masih di sini, sementara kekasihmu menunggu di Candi Welandit. Jangan macam-macam. Atau kau yang melakukan sesuatu pada Narirati di Candi Welandit? Sama sekali tidak. Sumpah. Kalaupun ada, pasti bukan aku. Pergilah sendiri ke sana. Kamandanu, seekor serigala telah tidur bersamamu dan menerkam sebelah pahamu, tapi kau tidak merasakan. Kasihan. Tanpa pikir panjang, Kamandanu pun segera pergi ke candi.
Dan benar saja, di sana ia melihat Narirati sedang bersama seorang pria, di mana pria tersebut tak lain adalah kakaknya sendiri. Dwi Pangga meminta Kamandanu agar tidak berbicara kasar kepada kakaknya. Namun Kamandanu menegaskan jika dirinya tidak memiliki kakak yang berhati busuk seperti Dwi Pangga. Kakang Dwi Pangga, hentikan. Jangan berkelahi. Kakang Dwi Pangga tidak bersalah. Semua ini salahku. Aku tidak mau kalian berkelahi karena aku. Kakang Kamandanu, aku memang mencintai Kakang Dwi Pangga. Maafkan aku. Hancur sudah perasaan Kamandanu pada saat itu setelah mendengar penjelasan dari Narirati. Dengan tertunduk lesu, ia pun lalu meninggalkan mereka berdua dan kisah kemudian berlanjut menuju kerajaan Singosari. Keberhasilan para narapati serta senopatiku yang gagah berani itu tidak akan mulus tanpa memiliki senjata pusaka. Untuk itu, aku sangatlah menghargai Empu yang dengan sangat tekun telah menciptakan senjata-senjata pusaka untuk mereka. Untuk jasanya yang tidak terkira itu, aku hanya bisa memberi hadiah yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding rasa terima kasihku yang hampir tidak bisa diukur dengan angka. Empu Hanggareksa, mendekatlah kepadaku untuk menerima sedikit anugerah dariku. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara subscribe untuk perkembangan channel ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.